Jadi kita kembali ke bekam, itu dahsyatnya bekam. Makanya gravitasi itu dipakai. Jadi pada pertengahan bulan ya kita disuruh jadi proses apoptosis sama autofagi tadi terjadi lebih optimal dalam kondisi orang itu berpuasa. Gitu. Maka saat berbekam itu lebih baik dalam kondisi kita tidak dalam perut penuh. Gitu. Ya, tadi kita itu sedekah ya, dia sedekah, ada bekam, ada puasa ya, ada bangun malam macam-macam lah. Itu softwarenya. Software itu kita bisa aplikasikan setiap. Jadi apalagi kalau kita bicara tentang haji itu kan ibadah fisik yang luar biasa. Umroh juga sebenarnya. Jadi kalau orang datang pergi umroh, balik-balik umroh nggak kurus sayang, kurang tawafnya itu kalau saya bilang. Apalagi tawaf di lantai paling atas, jauh banget. Ya bisa 1 jam satu set tawaf gitu kan, kalau di atas ya yang paling gede itu. Ya mumpung kalau lagi di sana lagi umroh atau haji ya, tawaf itu kan ibadah yang kita nggak bisa lakukan di tempat lain kecuali di Mekah doang. Jangan lewatin tawafnya. Tiap masuk haram tawaf, masuk haram tawaf. Masya Allah itu luar biasa. Apalagi kalau bisa sambil ramal jalan-jalan atau lari-lari kecil itu. Makanya haji umroh itu puncaknya ibadah. Bahkan dia di bawah jihad setahu saya, ya, kata Nabi begitu. Jadi itu softwarenya sekalian. Jadi mulai sekarang coba mulai didik hatinya untuk tidak ada lagi keterikatan dengan dunia atau mengurangilah gitu kan, dengan apapun. Karena kita dibekali Allah dengan nafsu sekalian, maka iman harus mampu menundukkan nafsunya. Manusia tuh kalau diberi pilihan tadi makan sama nggak makan, maunya makan. Ya. Maunya makan terus. Akhirnya Nabi mencontohkan, ya. Nabi mencontohkan bagaimana Nabi SAW ya mencontohkan ada puasa-puasa sunnah, gitu kan. Dan puasa itu susah nggak? Susah. Karena susah, Allah kasih satu pintu khusus bagi orang yang melakukannya di surga nanti. Semakin susah amal ibadah itu dikerjakan, semakin besar rewardnya. Gitu. Kalau semakin susah dia dikerjakan, semakin berat, besar kemungkinan efek ke badannya juga semakin besar. Contoh, bangun malam susah loh. Betul? Tapi lihat, orang yang bangun malam rutin, Bapak Ibu sekalian, saya bisa menduga besar kemungkinannya orang ini tidak akan kena kanker. Kenapa? Karena ada siklus hormon. Ada satu hormon yang itu memang memuncaknya itu di malam hari, khususnya di tengah malam. Namanya growth hormone. Growth hormone kalau berlimpah ruah dalam kondisi orangnya bangun kayak begitu, maka dia akan memakan sel-sel yang rusak tadi. Itu dahsyatnya bangun malam. Susah? Susah. Tapi sering saya sampaikan, ya kayak bangun malam itu ya sampai, kalau nggak dipaksain bangun malam, sampai mati juga nggak bakal bangun malam. Hidup sehat juga sama. Ya, kita udah tahu keutamaannya. Jadi kalau kita sudah ngerti keutamaannya, maka jangan pernah lewatkan. Jangan pernah lewatkan. Menangisnya kita, ya bukan karena nggak minum madu, bukan karena nggak minum atau nggak makan habatus sauda, bukan karena nggak makan zaitun, bukan karena nggak makan buah, bukan karena nggak makan sayur, bukan karena nggak makan biji-bijian, tapi menangisnya kita kalau seandainya 2 rakaat sholat qobliyah subuh ketinggalan, nangis. Ya gitu maksudnya. Sebagaimana tadi makanan sehat makin bikin kecanduan seseorang, atau makanan gak sehat juga bikin kecanduan, ibadah juga bikin kecanduan. Dia pengen terus. Coba lihat hadis orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ketika Allah tanya sama mereka, wahai hamba-hambaku, ya, kamu pengen apa lagi? Ya, minta sama aku, kata Allah, kan gitu kan, orang yang jihad kan, yang kata Rasulullah tuh ruh mereka tuh berada di tembolok burung-burung hijau tuh. Ya, kata Rasul begitu. Teman-teman tahu apa yang mereka inginkan? Dan apakah mereka sudah kami antang-antang sini, Allah ini damai banget, enak banget, bisa terbang ke sana? Enggak, mereka bilang apa? Ya Allah, izinkan kami untuk hidup kembali ke dunia, untuk kami jihad lagi, terus mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Coba, Masya Allah. Itu dahsyatnya iman. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan, zaman sekarang ini penyakitnya umat Islam ini bukan penyakit fisik, tapi kita kekurangan nutrisi hati. Kita kekurangan nutrisi hati.
terlalu banyak di depan kita yang harus kita bantu, kita tolong. Terlalu banyak ayat-ayat Allah yang Allah tampakkan kepada kita, tapi tak sedikit pun hati tergetar. Kenapa hati tidak tergetar? Kebanyakan makan salah satunya. Itu tandanya kayak begitu. Takkan bisa kita merasakan getaran-getaran ayat-ayat Allah dalam Al-Quran saat dibacakan dalam kondisi perut kenyang. Gak bisa. Itu sebabnya para ulama mengatakan salah satu pintu masuknya syaitan dan pintu menyebabkan lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara yang gak bermanfaat. Jadi kalau kita sekarang judul hari kan sehat untuk taat, maka didik hatinya dulu. Didik hati dimulai dengan apa? Kalau mau marah, jangan marah. Tahan marahnya. Ya. Kalau mau makan berlebihan, lihat efeknya apa. Nanti pasti akan muncul ke fisik. Tanyalah sama orang-orang yang maaf kena stroke, kencing manis, darah tinggi. Apakah mereka dulu orang yang hobinya berpuasa? Kemungkinan besar tidak. Tanyalah sama orang-orang yang kena degeneratif, apakah mereka orang-orang yang hobinya makan sehat? Kemungkinan besar tidak. Mereka hidup dalam memuaskan hawa nafsunya dengan makanan-makanan tadi. Faktanya begitu. Maka mau jadi apa umat ini? Kalau semua kayak begini terus, 800 lebih ayat-ayat kauniyah menjelaskan tentang itu, tentang kesehatan. Banyak sekali. Gak kita bahas. Akhirnya apa? Ya umat menjadi, kalau bahasanya itu kalau makanan gak sehat, kebanyakan kerupuk, akhirnya menjadi mental kerupuk. Kerupuk itu kan pecah gitu kan. Suruh bangun malam susah, suruh ngaji susah, sedekah banyak dikit susah. Rawatib susah, azan datang sibuk dengan handphone. Itu mental kerupuk saya bilang. Gak usah cerita jihad. Wanitanya tidak kalah bermasalah. Rahim mereka penuh dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Akhirnya apa? Lahirlah generasi-generasi yang mentalnya mental kerupuk gitu. Bukan mental seperti Nusaybah binti Ka'ab. Yang ketika ada panggilan jihad di malam hari, dia bangunkan suaminya, dia bangunkan anaknya. Wahai suamiku, wahai anak-anakku, bangunlah. Rasul memanggil kita dan aku pun akan ikut bersama kalian. Orang kayak begitu baru bisa mengucapkan kalimat tadi. Kalau apa? Kalau hatinya sehat.